Selamat pagi buat teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukas Stefan Burning dari sekolah TO1. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Karangdadap. Dirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan mengenai alat-alat yang ada di bengkel TKR. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan alat-alat tersebut. Yang pertama, kunci pasring. Yang kedua, kunci T. Yang ketiga, kunci soket. Yang keempat, kunci ratchet. Yang pertama, kunci pasring adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut dan mur dengan menggunakan gerakan memutar. Ini ya. Kunci pasring memiliki bentuk seperti cincin yang dapat diatur untuk menyesuaikan dengan ukuran baut atau mur yang akan diencangkan atau dilepas. Kunci pasring biasanya digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur yang memiliki ukuran yang bervariasi seperti baut roda, baut mesin, dan lain-lain. Kunci pasring juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang memiliki ukuran yang bervariasi seperti mur, roda, mur mesin, dan lain-lain. Kunci pasring memiliki beberapa kelebihan seperti: 1. Dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran yang bervariasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang memiliki ukuran yang bervariasi. Yang ketiga, memiliki gerakan memutar yang stabil dan kuat. Yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti dalam pekerjaan mekanik, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Kunci pasring juga memiliki beberapa jenis seperti kunci pasring manual. Kunci pasring manual adalah jenis kunci pasring yang paling umum digunakan karena sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan sumber daya listrik. Kunci pasring pneumatik. Kunci pasring pneumatik adalah jenis kunci pasring yang menggunakan sumber daya listrik untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur, sehingga membuatnya sangat berguna dan dalam situasi yang memerlukan kekuatan yang besar. Kunci pasring hidrolik. Kunci pasring hidrolik adalah jenis kunci pasring yang menggunakan sumber daya hidrolik untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur, sehingga membuatnya sangat berguna dalam situasi yang memerlukan kekuatan yang sangat besar. Dalam keseluruhan, kunci pasring adalah sebuah alat bantu yang sangat berguna dan efektif untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran yang bervariasi, namun perlu digunakan dengan benar dan hati-hati untuk menghindari cedera dan kerusakan. Oke, kita akan menjelaskan kunci pasring. Yang pertama, pilih ukuran yang sesuai. Biasanya ukuran kunci pasring tertulis di bagian belakang, misalnya 10 mm, 12 mm, dan 15 mm. Saya ingin menggunakan 12 mm. Cara yang kedua, gunakan ujung yang tepat. Yang cara tiga, pasang kunci pada baut dan mur. Yang keempat, putar dengan arah yang benar. Kita buat mengencangkan, kita putar searah jarum jam. Oke, karena udah kencang, kita kendorkan ke awan arah jarum jam. Oke, udah kendor. Yang kedua, kunci T. Kunci T adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan menggunakan gerakan memutar. Kunci T memiliki bentuk seperti huruf T dengan satu ujung yang runcing dan ujung lainnya yang datar. Kunci T biasanya digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur yang memiliki ukuran yang besar seperti baut roda, baut mesin, dan lain-lain.
Kunci T juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang memiliki ukuran yang besar seperti mur roda, mur mesin, dan lain-lain. Kunci T memiliki beberapa kelebihan seperti: 1. Dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran yang besar. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang memiliki ukuran yang besar. Yang ketiga, memiliki gerakan memutar yang stabil dan kuat. Yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti dalam pekerjaan mekanik, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Namun kunci T juga memiliki beberapa kekurangan seperti: 1. Memerlukan kekuatan yang besar untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur. Yang kedua, dapat menyebabkan cedera jika tidak digunakan dengan benar. Yang ketiga, memerlukan perawatan yang rutin untuk menjaga kualitas dan kekuatan kunci T. Dalam keseluruhan, kunci T adalah sebuah alat bantu yang sangat berguna dan efektif untuk mengencangkan alat melepas baut dan mur dengan ukuran yang besar. Namun perlu digunakan dengan benar dan hati-hati untuk menghindari cedera dan kerusakan. Ini saya akan menjelaskan cara pemakaian kunci T. Pertama, pegang kunci T dengan erat agar tidak terlepas. Yang kedua, masukkan ujung kunci T ke dalam lubang baut atau mur. Yang ketiga, pastikan kunci T terpasang dengan baik dan tidak longgar. Keempat, putar kunci T searah jarum jam untuk mengencangkan baut dan strap. Yang kelima, putar kunci T berlawanan arah jarum jam untuk melepas baut atau skrup. Yang keenam, pastikan baut atau skrup telah dikencangkan atau dilepas dengan baik. Yang ketiga, sosket. Sosket adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan menggunakan gerakan memutar. Sosket memiliki bentuk seperti mangkuk yang terbuka di satu ujung dan tertutup di ujung lainnya. Soket biasanya digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur yang memiliki ukuran yang bervariasi seperti baut roda, baut mesin, dan lain-lain. Soket juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang memiliki ukuran yang bervariasi seperti mur roda, mur mesin, dan lain-lain. Soket memiliki beberapa kelebihan seperti: 1. Dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran yang bervariasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang memiliki ukuran yang bervariasi. Yang ketiga, memiliki gerakan memutar yang stabil dan kuat. Yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti dalam pekerjaan mekanik, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Jenis-jenis sosket. Sosket manual adalah jenis soket yang paling umum digunakan karena sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan sumber daya listrik. Soket pneumatik. Soket pneumatik adalah jenis soket yang menggunakan sumber daya listrik untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur sehingga membuatnya sangat berguna dalam situasi yang memerlukan kekuatan yang lebih besar. Soket hidrolik. Soket hidrolik adalah jenis soket yang menggunakan sumber daya hidrolik untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur sehingga membuatnya sangat berguna dalam situasi yang memerlukan kekuatan yang sangat besar. Ukuran soket. Ukuran soket memiliki ukuran yang bervariasi seperti 10 mm, 12 mm, 14 mm, dan lain-lain. Ukuran soket yang lebih besar digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur memiliki ukuran yang lebih besar. Dalam keseluruhan, soket adalah sebuah alat bantu yang sangat berguna dan efektif untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran yang bervariasi, namun perlu menghindari cedera atau kerusakan. Keempat, ratchet adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan menggunakan gerakan memutar.
Ratchet memiliki bentuk seperti pegangan yang panjang dan tipis dengan ujung yang dapat diatur untuk menyesuaikan dengan ukuran baut atau mur yang akan dikencangkan atau dilepas. Ratchet biasanya digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur yang memiliki ukuran yang bervariasi seperti baut roda, baut mesin, dan lain-lain. Ratchet juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang memiliki ukuran yang bervariasi seperti mur roda, mur mesin, dan lain-lain. Ratchet memiliki beberapa kelebihan seperti: 1. Dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran yang bervariasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur yang memiliki ukuran yang bervariasi. Ketiga, memiliki ukuran memutar yang stabil dan kuat. Yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti dalam pekerjaan mekanik, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Jenis-jenis ratchet. Jenis-jenis ratchet manual. Ratchet manual adalah jenis-jenis ratchet yang paling umum digunakan karena sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan sumber daya listrik. Ratchet pneumatik. Ratchet pneumatik adalah jenis ratchet yang menggunakan sumber daya listrik untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur, sehingga membuatnya sangat berguna dalam situasi yang memerlukan kekuatan yang lebih besar. Ratchet hidrolik. Ratchet hidrolik adalah jenis ratchet yang menggunakan sumber daya hidrolik untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur, sehingga membuatnya sangat berguna dalam situasi yang memerlukan kekuatan yang sangat besar. Bagian-bagian ratchet. Pegangan ratchet adalah bagian yang digunakan untuk memegang ratchet yang mengontrol gerakan memutar dan mengontrolkan gerakan memutar. Yang kedua, ujung ratchet adalah bagian yang dapat digunakan untuk memutarkan ratchet. Yang keempat, mekanisme ratchet adalah bagian yang berfungsi untuk mengubah gerakan memutar menjadi kekuatan yang lebih besar. Dalam keseluruhan, ratchet adalah sebuah alat bantu yang sangat berguna dan efektif untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran yang bervariasi, namun perlu digunakan dengan benar dan hati-hati untuk menghindari cedera dan kerusakan. Memberi contoh cara menggunakan ratchet yang baik. Pertama, kita cari dulu kita tekan ratchetnya untuk masukin ratchetnya ke ratchetnya. Jadi kita juga kendorkan mur tersebut dengan arah yang berlawanan jarum jam. Oke, ini sudah kendur ya. Sudah kita kencangkan mur tersebut dengan kita geserkan ratchetnya ke kanan. Kita kencangkan ke arah jarum jam. Oke, sudah kenceng ya. Oke, terima kasih sudah bermanfaat. Terima kasih. Tugas dari saya mengenai alat-alat di bengkel TKR, dan sekiranya ada salah kata maupun ucapan yang saya sampaikan sekiranya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat pagi.